Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pelatihan SDM. Saya sebagai moderator sebelumnya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Bagus Permana, NIM 122. Yang kedua Muhammad Fadel Ardiansah, NIM 123. Yang ketiga Abi Ubaidillah, NIM 134. Yang keempat Galuh Adi Pratama, NIM 153. Dan yang kelima, saya sendiri, Dwi Fitriani, NIM 159. Yang keenam, Irham Mahfud, NIM 161. Dan yang terakhir, Salsabila Wira, NIM 231. Pengertian pelatihan SDM secara makna adalah setiap usaha yang memperbaiki performa seorang pekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Dan ada beberapa pengertian pelatihan sumber daya manusia menurut tokoh. Yang pertama, Mantis, tahun 2002. Menurut Mantis tahun 2002, pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui secara keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Yang kedua, menurut Payaman Simanjuntak tahun 2005. Payaman Simanjuntak 2005 mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM atau sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek untuk membekali seseorang dalam keterampilan kerja. Selanjutnya, menurut Gary Dessler tahun 2009. Pelatihan menurut Gary Dessler tahun 2009 adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Tujuan dan manfaat pelatihan. Tujuan serta manfaat pelatihan dan pengembangan SDM berguna untuk meningkatkan keahlian, skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa mereka meningkat sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan atau institusi. Jenis pelatihan SDM: 1. Pelatihan tim. Yang kedua, melatih keahlian karyawan. Ketiga, cross-functional training. Yang keempat, pelatihan teknologi yang berhubungan dengan perusahaan. Yang kelima, melatih kreativitas perusahaan. 6. Pelatihan bahasa. Yang terakhir, pelatihan ulang. Prinsip pelatihan SDM: 1. Materi yang diberikan ketika program pelatihan berlangsung harus secara sistematis dan harus berdasarkan kepada tahapan-tahapan yang ada atau yang telah diterapkan dalam sebuah perusahaan. 2. Tahapan-tahapan yang ada tersebut harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ada sehingga tidak menimbulkan tolak belakang antara prosedur dan tujuan. 3. Pelatih, pengajar, atau pemateri harus mampu memberikan motivasi yang tinggi serta menyebarkan respon yang berhubungan dengan serangkaian materi pembelajaran. 4. Adanya penguat atau reinforcement guna membangkitkan respon yang positif sehingga peserta yang mengikuti program pelatihan tersebut. 5. Menggunakan konsep pembentukan atau shaping atau perilaku. Selanjutnya, komponen-komponen pelatihan ada 8. Yang pertama, jenis atau tipe program pelatihan. Program pelatihan adalah sebagai serangkaian kegiatan atau tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Yang kedua, tujuan program. Tujuan pelaksanaan program pelatihan disesuaikan dengan program yang dilaksanakan. Yang ketiga, sasaran program. Peserta atau sasaran yang akan mengikuti pelatihan adalah masyarakat umum yang terdiri dari karyawan baru atau karyawan lama. Yang keempat, waktu program. Kegiatan atau pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan pelaksanaan program atau kebutuhan peserta pelatihan. Pelaksanaannya banyak dipengaruhi kondisi yang menuntut untuk diadakan kegiatan pendidikan tersebut. Yang kelima, kurikulum program. Dalam pelaksanaan pelatihan, kurikulum adalah sangat penting. Kurikulum merupakan suatu pedoman kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu. Yang keenam, metode. Pelaksanaan pendidikan dan pengembangan karyawan harus didasarkan pada metode-metode yang telah ditetapkan dalam program pengembangan perusahaan. Yang ketujuh, media. Media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan secara teratur dan terus-menerus, bukan hanya pada akhir kegiatan pembelajaran saja. Manajemen pelatihan SDM. Secara alamiah, orang akan berkembang bersama dengan dunia yang digelutinya. Tapi seringkali pertumbuhan perusahaan atau organisasi menuntut orang berkembang lebih cepat. Sinkronisasi pertumbuhan organisasi dengan perkembangan petugas tidak lain adalah pengisian kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang untuk memenuhi tuntunan jabatan tersebut. Jadi pelatihan adalah proses pengisian kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang dengan tuntunan pekerjaannya. Manajemen pelatihan adalah pengelolaan pelatihan yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasinya. Kegiatan manajemen pelatihan. 1. Menetapkan sasaran. Menetapkan sasaran pelatihan yaitu membentuk, meningkatkan, dan mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta keterampilan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah menetapkan sasaran, kegiatan berikutnya adalah membuat perencanaan atau menentukan kebutuhan pelatihan. Perencanaan adalah menyusun pola dan program pelatihan sesuai metode dan sarana pelatihan. Selanjutnya, pelaksanaan menyelenggarakan dan melaksanakan latihan. Kegiatan ini menggambarkan pelaksanaan jalannya kegiatan pelatihan, unsur pelatihan, metode maupun mengajarnya. Pada proses pelaksanaan dicantumkan di mana kegiatan dilaksanakan serta kerja sama dengan instansi terkait dan model evaluasi yang digunakan. Terakhir, pengecekan, pengawasan, dan pengembangan. Pengembangan pelatihan dilakukan secara bertahap ke tingkat tertinggi yang terorganisasi dan digunakan untuk mengembangkan pelatihan. Metode pelatihan SDM. Metode pelatihan SDM yang sering digunakan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pelatihan dan training. Selanjutnya itu ada magang. Selanjutnya itu ada pendidikan, ada rotasi kerja, ada studi banding, ada uji kompetensi, ada pembinaan, dan yang terakhir itu ada outbound. Yang terakhir, kesimpulan dari materi pelatihan SDM yaitu pelatihan adalah suatu kegiatan mempelajari pengetahuan dan kemampuan dalam bidang tertentu yang dengan sengaja diberikan melalui prosedur sistematis dan terorganisir untuk mencapai kerja efektif dan berkualitas. Sedangkan pengertian pengembangan adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan untuk dapat memperoleh tujuan umum bersama. Pelatihan dan pengembangan SDM memiliki arti penting bagi suatu perusahaan, organisasi, atau instansi. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDM tersebut, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan di forum yang sudah tersedia di Sunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.